Sahabat Villa, surat Al-Fatihah merupakan salah satu bagian dari rukun sholat. Maka dari itu kita harus memastikan bahwa bacaan Al-Fatihah kita sudah benar atau belum ya. Dan juga kita harus benar-benar memperhatikan detail setiap tajwid, makhraj, dan sifat-sifat hurufnya. Karena setiap huruf itu mempunyai sifat, tajwid, makhraj yang berbeda-beda. Salah satu saja mengeluarkan huruf tidak sesuai dengan tempat keluarnya, maka itu akan merubah makna loh. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dan juga berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Nah, buat sahabat Villa yang belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Disimak sampai selesai ya videonya. Baik, kita membaca surat Al-Fatihahnya terlebih dahulu, baru kemudian kita kupas tuntas satu persatu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat 1 surat Al-Fatihah, kesalahan yang sering ditemukan yaitu pada huruf sin. Karena kebanyakan kita melafalkannya seperti ini, Bismillah, Bismillah. Jadi sinnya itu mempunyai sifat yang bernama sofir. Sofir itu kuatnya tekanan udara karena celah makhraj yang sempit. Bagaimana cara membacanya? Jadi cara membacanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang kedua biasanya terletak pada matobi'inya atau panjang pendeknya. Kebanyakan orang membacanya seperti ini, Bismillahirrahman. Seperti itu kurang tepat ya sahabat Villa, karena terlalu panjang matobi'inya. Sedangkan matobi'i itu panjangnya hanya 2 harokat. Pada ayat kedua surat Al-Fatihah, kesalahan yang sering ditemukan yaitu pada huruf lam. Kebanyakan kita membacanya itu dipantulkan seperti ini, alhamdu. Padahal huruf lam itu bukan bagian dari qalqalah. Jadi cara membacanya tidak perlu dipantulkan ya. Cara membaca yang benar seperti ini, alhamdu. Seperti itu ya. Kesalahan yang kedua pada ayat yang kedua itu biasanya pada huruf ain. Kebanyakan kita yang sering ditemukan itu membacanya alamin. Padahal huruf ain itu keluarnya dari tengah tenggorokan. Jadi bacanya bukan alamin tapi alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut pada ayat yang ketiga, kesalahan yang sering ditemukan yaitu pada pengucapan huruf ro-nya. Terlalu banyak getaran. Bagaimana maksudnya? Jadi membacanya seperti ini, Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim. Jadi seperti itu kurang tepat ya sahabat Villa, karena getaran di huruf ro-nya cukup sekali saja. Seperti ini bacanya, Ar-Rahmanir-Rahim.
Dan masih di ayat 3, kesalahan yang sering ditemukan itu pada huruf H. Nah, H ini keluarnya dari tengah tenggorokan. Jadi, cara bacanya seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut di ayat keempat, kesalahan yang sering ditemukan yaitu pada huruf kaf. Kaf itu mempunyai sifat hams yang artinya nafas keluar bersama huruf. Bagaimana cara bacanya? Seperti ini ya. Maliki yaumiddin. Maliki. Seperti itu ya. Lanjut pada ayat kelima, kesalahan yang sering ditemukan yaitu pada ya bertasydid. Cara membaca ya bertasydid ini dengan cara dinabar atau dihentakkan. Seperti ini cara bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut pada ayat ke-6, kesalahan yang sering ditemukan yaitu pada huruf H. H itu tempat keluarnya dari pangkal tenggorokan atau yang disebut aqsal halqi. Jadi bukan ke dada ya, bukan seperti ini. Bukan sampai ke dada, tapi hanya sampai pangkal tenggorokan. Dinos. Seperti itu ya. Kesalahan yang kedua pada ayat 6 biasanya terjadi pada huruf shad. Kebanyakan kita menyebut huruf shad sama dengan huruf sin. Padahal huruf shad dan sin ini berbeda sifatnya. Kalau huruf shad cara membacanya itu pangkal lidah merapat pada lak-lakan. Jadi membacanya seperti ini. Ihdinasi, bukan ihdinasi. Bedakan huruf shad dengan huruf sin karena mereka berdua berbeda sifatnya. Kesalahan yang ketiga pada ayat 6 itu biasanya pada huruf to. Huruf to itu mempunyai sifat huruf sama dengan huruf shad, yaitu sifat itbaq, lidah merapat pada lak-lakan. Cara membacanya itu ihdinas siratal. Jadi pangkal lidahnya merapat pada lak-lakan ya. Kesalahan yang keempat pada ayat ke-6 yaitu pada akhir ayat, yaitu membaca tipis huruf qaf. Contohnya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bibir kita otomatis tersenyum. Padahal huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf isti'la, yaitu pangkal lidah naik. Jadi cara membaca huruf isti'la itu dibacanya tebal, tidak tipis, walaupun dia berharokat kasroh. Cara membaca yang tepat adalah ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ke ayat 7, kesalahan yang sering ditemukan yaitu pada kalimat an'amta. Sering kita menjumpai membacanya dengan cara menjadikan a dengan ain. Itu kurang tepat seperti ini. An'amta. Padahal di sini tertulis huruf alif. Jadi membacanya tidak dari tengah tenggorokan ya. Membaca yang tepat seperti ini. An'amta. Kesalahan yang selanjutnya yaitu pada kalimat ghairil. Sering kita menjumpai ada beberapa yang menambahkan huruf e di depan huruf gha. Jadi seperti ini, ghairil. Padahal langsung saja membacanya ghairil, tidak perlu ditambahkan huruf e-nya di depan huruf gha-nya. Seperti itu ya sahabat Villa. Kesalahan yang selanjutnya itu terletak pada huruf gha sukun atau gha mati. Kebanyakan kita membacanya dengan cara dipantulkan. Seperti ini contohnya. Ghairil mag. Padahal huruf go itu bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan. Cara membaca yang benar adalah ghairil mag.
Jadi dia keluar dari ujung tenggorokan tanpa harus dipantulkan hurufnya. Kesalahan yang selanjutnya biasanya pada huruf do. Kebanyakan kita ketika menyebutkan huruf do itu bibir yang monyong. Padahal huruf do itu keluarnya dari pinggir lidah. Makhrajnya bernama ihda hafatai lisan, yaitu pinggir lidah kiri atau kanan sejajar dengan geraham atas. Jadi cara membacanya seperti ini. Ghairil maghdubi. Jadi pinggir lidahnya bersejajar dengan geraham atas, bukan bibir yang monyong ya. Terakhir pada akhir ayat, di situ ada huruf do. Cara membacanya yaitu panjang 6 harokat, dan di situ diiringi oleh huruf lam yang bertasydid. Jadi cara bacanya dinabar atau dihentakkan. Contohnya seperti ini ya. Walau dhalin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tahsinnya. Semoga videonya bermanfaat bagi sahabat Filah di rumah, dan semoga kita bisa terus belajar sama-sama dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dibaca Al-Qur'annya di rumah ya, karena satu huruf yang kita baca akan mendatangkan 10 kebaikan. Sampai bertemu di video kicik selanjutnya sahabat Filah. Stay tune terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.